Hai teman sekalian, di video ini saya akan memperlihatkan cara bagaimana mendaftar ulang kepesertaan BPJS. Pada bulan kemarin, ada sebuah pengumuman bahwa pada tanggal 1 November 2020, seluruh peserta BPJS Kesehatan wajib untuk melakukan proses daftar ulang dengan melakukan verifikasi NIK melalui beberapa metode. Di antaranya adalah melalui aplikasi dan melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp yang tertera dinamakan Cika, jadi saya menyimpan kontak dengan nama Cika BPJS. Kita menginputkan nomor BPJS dimulai dengan angka 03 di depannya, dan kalian langsung bisa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh jawaban si Cika ini. Jadi silakan inputkan nomor, kemudian ada petunjuk untuk menginputkan tanggal lahir dari si pemilik nomor tersebut. Kalian bisa melakukan pengecekan tagihan di sini, kemudian bisa mengecek menu-menu yang lain. Kalau misalnya kalian ingin mengecek tagihan, kita ketik angka 1 kemudian kirim. Nanti akan muncul di sini tagihannya berapa, apakah sudah terbayar atau belum di bulan ini. Kemudian jika kalian ingin kembali ke menu, silakan ketik menu, kemudian kirim, dan di sini ada beberapa menu yang bisa kalian pilih, di antaranya cek status kepesertaan, cek tagihan, kemudian lokasi fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya banyak sekali. Ini bahkan untuk registrasi peserta dan mengubah data juga bisa ya, atau informasi-informasi kesehatan yang kalian perlukan bisa dilakukan pengecekannya di sini. Jadi ini sangat mudah seperti menggunakan WhatsApp seperti biasanya. Kemudian contoh yang kedua adalah dengan menggunakan aplikasi JKN. Ini sudah saya download aplikasinya. Kemudian kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan untuk login kalau kalian belum pernah mendaftar sama sekali, yaitu dengan menginputkan nomor kepesertaan BPJS. Biasanya kan nolnya banyak di depan ya, ada 6. Nanti kalau misalnya ini nolnya 6 nggak bisa, berarti kita kurangin 0 di depannya ya. Jadi karena aplikasi ini menginginkan mungkin jumlah digit yang tertentu, jadi kita coba. Ini karena saya belum pernah, saya coba dulu tanpa 0. Tadi nolnya 6 nggak mau, ini tanpa 0 mau apa enggak. Setelah itu kita baru akan mengisi data-data yang lain dari pendaftaran ini. Kalian siapkan nomor BPJS sekaligus nanti siapkan NIK, bisa kalian lihat di KTP atau di kartu keluarga. Kemudian siapkan juga, persiapkan nama ibu kandung dari si peserta BPJS ini, jangan sampai dikosongin atau salah menginputkan nama, mungkin akan berpengaruh pada pelayanan BPJS nantinya ya. Kita inputkan NIK. Ini tidak sulit ya untuk pendaftarannya, kalian juga bisa melakukannya. Kita inputkan tanggal lahir dari peserta BPJS ini. Ya, silakan diinputkan tanggal lahirnya sesuai dengan yang tertera pada KTP atau pada saat pendaftaran BPJS awal kalau memang sudah memiliki kartu BPJS. Kemudian silakan nama kasih nama ibu kandungnya. Ini sebenarnya saya lupa nama nenek ibunya dari ibu, jadi saya coba isi asal dulu, mudah-mudahan nggak salah. Disuruh kemudian menginputkan menambahkan alamat email. Saya masukkan alamat email saya, tapi kayaknya nih ada di depan ada kesalahan, jadi ini nggak bisa diproses. Kita kembali ke depan, dan ternyata mungkin ini namanya harus diganti nama bapak bukan nama ibu, karena kan gini ya, kalau satu keluarga itu biasanya
pembayaran atau mungkin akunnya itu atas nama satu, jadi kalau kita lihat ngecek satu, yang lainnya juga ke bawah. Kalau kita bayar juga biasanya satu keluarga itu digabung jadi satu. Nah, ini saya coba inputkan nama bapak dan alamat email. Nah, sudah berhasil. Ada kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP yang tadi dimasukkan ya. Jadi kita masukkan kode OTP-nya, kemudian kita proses lebih lanjut dengan tekan tombol simpan. Dan ternyata ada kesalahan kalau tanggal lahir tidak sesuai dengan pada saat pendaftaran. Jadi, oh iya, ini tanggal lahirnya ibu. Harusnya saya masukkan tanggal lahirnya bapak. Tanggal lahirnya 13 Juni 52. Nah, ini baru benar. Lupa. Nama ibu, kandung bapak. Kita ulang lagi pendaftarannya. Oke. Ini nomor NIK-nya juga harus dirubah sesuaikan dengan NIK punya bapak. Setelah berhasil, kita akan kembali ke halaman login. Silahkan kalian login bisa menggunakan nomor HP, bisa menggunakan email atau menggunakan username. Saya menggunakan email, kemudian password yang tadi saya inputkan ke dalam pendaftaran tadi. Ini ada kode captcha. Nah, setelah kita masuk, di dalamnya ada menu-menu yang bisa kita pilih untuk melihat apa sih isi dari aplikasi ini atau bagaimana sih misalkan profil dari peserta ini. Nah, ini bisa melihat kartunya seperti ini, kartu virtualnya ya. Selain kartu fisiknya juga ada kartu virtualnya di sini. Mungkin di sini juga bisa di-print kalau misalnya kartunya hilang. Kemudian ini kita misalkan untuk mengecek tagihan juga bisa di sini. Ada menunya. Nah, ini adalah menu profil. Silahkan kalau kalian sudah masuk ke dalam aplikasi ini bisa melihat-lihat ada riwayat si peserta ini sudah check up misalkan kemana-mana saja atau mungkin bagaimana kondisi kesehatannya bisa dilihat di sini. Jadi aplikasi ini lumayan lengkap, jadi kalian misalnya membutuhkan informasi apapun ada di sini. Jadi ini pada prinsipnya sama dengan yang ada di WA tadi, cuman ini dalam bentuk aplikasi. Kalau WA dalam bentuk informasi yang harus kita ketikkan, meminta informasi dengan operator virtual juga ya. Ini juga sudah dilengkapi dengan menu pengaturan untuk mengganti. Misalkan mengganti nomor HP bisa dilakukan di sini. Jadi kalau misalnya nomor HP-nya kalian hilang atau mungkin ganti nomor, kalian bisa melakukan penggantian ini dengan mengirimkan kode verifikasinya ke alamat email. Jadi penting pada saat pendaftaran tadi, selain kita memasukkan nomor HP, juga memasukkan alamat email yang benar, karena alamat email ini nantinya akan digunakan sebagai media untuk mengirimkan kode verifikasi. Misalkan kita ingin melakukan perubahan atau mungkin melakukan permintaan informasi atau hal yang lain, merubah pengaturan, nanti akan dikirimi kode verifikasi ke alamat email. Jadi setelah itu kita inputkan angkanya ke sini, kemudian beberapa informasi yang kita perlukan akan terbuka. Jadi itulah pentingnya kita memasukkan alamat email.
Setelah itu kita langsung bisa melakukan eksplorasi terhadap menu-menu yang ada di aplikasi ini. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa dengan mendaftarkan aplikasi ini juga secara tidak langsung kalian sudah melakukan registrasi ulang, karena kan kita sudah menginputkan NIK pada saat kita melakukan pendaftaran. Jadi kita tidak perlu lagi di dalam menu ini mencari pendaftaran ulang di mana ya gitu. Jadi nggak ada di dalam aplikasi ini, nggak ada. Jadi pendaftaran ulang itu terjadi pada saat kalian melakukan pendaftaran di awal tadi untuk meregistrasikan nama, kartu kepesertaan, kemudian dan lain-lain ya, banyak ya. Dan sepertinya menggunakan aplikasi ini banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan, banyak informasi yang bisa kita peroleh dari aplikasi ini. Kalau misalnya untuk pembayaran juga kalian bisa melihatnya di sini, bisa menggunakan ini ya, Mandiri untuk tagihan bulanannya. Jadi kalian juga bisa memantau, misalnya ini kan saya ini punya bapak sama ibu saya, punya orang tua. Jadi kita juga bisa memantau aktivitas yang ada dalam kepesertaan ini, misalkan tagihannya kita sudah bayar atau belum, kemudian misalkan riwayat kesehatan, pengecekan kesehatannya hasilnya seperti apa, kita juga bisa melihatnya melalui aplikasi ini. Jadi ini cocok juga untuk kalian yang bermaksud atau bertujuan untuk memonitor aktivitas dari si peserta BPJS ini.